Yang pertama apa? Tentang masalah iman. Kenapa paling tinggi? Iya Pak, karena iman itu menentukan dasar paling dasarnya di dalam Islam. Sampai mau sedekah, sampai mau puasa, mau sholat, tapi nggak punya iman, ya sholatnya puasanya tidak diterima. Maka iman ya memang sih ya, ada iman ada imin. Kadang imannya kuat, imannya belum tentu kuat. Emang imin apa Pak? Jadi iman itu ada hal yang paling utama, yang tinggi derajatnya, dan ini akan menentukan semua ibadah kita. Bahkan karena iman inilah yang akan mengangkat kita dari neraka menuju surga. Dan juga gara-gara iman juga, kalau memang tidak punya iman, khalidina fiha abada, itu selama-lamanya, maksud fiha itulah di dalam neraka. Walaupun sedikit imannya, tetap akan mengangkat keluar dari neraka. Itu iman. Maka jaga iman, jangan sampai imannya itu lemah, imannya penyakitan. Iman kita penyakitan. Emang bisa iman itu penyakitan? Bisa Pak. Tandanya iman kita penyakitan adalah ketika ada hadis Nabi, menurut saya adalah ketika Nabi mengatakan imannya seorang hamba tidak akan bisa lurus kecuali hatinya lurus. Hatinya tidak akan bisa lurus kecuali lesannya lurus. Itulah iman. Bahkan iman la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga hatta yu'minu, sehingga mereka ini sangat menentukan Pak. Enggak bakalan masuk surga kalau tidak punya iman. Bahkan kata Nabi, hadis ini masih lanjut, tahabbun la yu'minu hatta tahabbun. Iman itu tidak akan bisa sempurna sehingga dia saling sayang menyayangi sesama manusia. Tahabbu, saling sayang menyayanginya. Jadi iman itu ternyata satu, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hubungan kita sesama manusia juga menjadikan imannya sempurna. Tahabbu, saling sayang menyayangi, malah justru jangan pada ribut bain, pada berantem bain sesama manusia. Itulah iman. Hadirin rahimakumullah. Nggak usah panjang-panjang ya, Dzulqa'dah sebenarnya masih banyak Dzulqa'dah. Ntar nggak ngaji lagi baik lah. Ya, kisahnya Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina di bulan Dzulqa'dah. Dan juga ada 2 perang dan sebagainya, umroh dan sebagainya, masalah haji banyak sih. Nah, kebetulan ini bab haji sudah selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan bab haji ini sudah selesai, menjadikan wasilah buat kita tinggal melaksanakan hajinya. Semoga Allah mengizinkan memanggil sampean semuanya bisa haji ya. Ya kalau saya mah sudah, makanya tugas saya tinggal mendoakan sampean, mudah-mudahan sampean bisa haji, melaksanakan rukun yang kelima. Insyaallah malam ini kita memulai tentang Kitabul Buyu, tentang masalah doltinuku atau jual beli. Jual beli itu ibadah loh Pak. Jual beli ibadah. Makanya kalau sampai niatin ibadah, walaupun cuma jualan cepecel, jualan minuman kecil dan perdagangan kecil, nah kalau sampai niatin ibadah jual beli ini, ya pahala Pak. Bukan hanya dapat untung duit saja, tetapi dapat pahala. Maka yang dituntut di dalam Islam itu adalah ilmu. Kita kudu ngerti. Makanya yang diwajibkan adalah belajarnya, bukan pinternya. Karena kalau dia mau belajar, insya Allah pinter gitu loh Pak. Makanya yang diwajibkan adalah belajarnya biar pinter. Nah kalau nanti wajib pinter, wah sampai dosa semua dah. Ego ya jalan lemah ya kita. Nggak pinter jadi dosa ya. Udah goblok dosa lagi ya. Ya untung yang diwajibkan belajarnya. Jamaah hadirin rahimakumullah. Tentang masalah buyu jual beli.
Nabi Muhammad sendiri adalah pedagang. Bahkan dagangnya bukan hanya di daerah sendiri, di negara sendiri, bahkan keluar dari daerah sendiri atau keluar ke negara lain. Itu hebatnya. Bahkan masih usia muda itu Nabi. Dan semua apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah merupakan sunnah bagi kita. Sunnah bagi kita menurut saya. Tapi nama ilmu fikih maka ditelusur juga ada perbedaan. Contoh ini loh Pak. Beda tempat kadang beda hukum. Zaman dulu dengan zaman sekarang kadang juga berubah hukum. Halo? Gini. Beda tempat, beda hukum ketika begini. Nabi waktu ziarah ke makam putranya Ibrahim At-Thohir. Beliau membawa air Pak. Kemudian airnya disirami ke atas makam. Hadisnya sahih, semua juga mengatakan sahih. Kemudian Nabi menaruh kerikil di atas makamnya putranya, taruh kerikil, gitu ya. Berarti itu dilakukan oleh Nabi. Kalau menurut kita, apa yang dilakukan Nabi itu adalah menjadikan sunnah. Tetapi apa? Menurut pendapat Syekh Ibnu Qayyim Az-Jauzi, itu kalau di tanah Arab, karena kalau di tanah Arab itu tanahnya berdebu, maka dianjurkan nyiram kuburannya, naruh kerikil di atas makamnya biar padat. Tetapi kalau di Indonesia sendiri tidak usah, itu bukan sunnah katanya. Nah, ini lagi masalah perbedaan. Kita tetap harus menghargai perbedaan itu, ya, oke? Itu bukan sunnah, itu hanya efek supaya tanahnya padat saja. Ya bagi kita ya gitu. Kenapa? Apa itu hadis? Hadis adalah ma'udhifa ila nabi qaulihi fi'lihi takririhi azamihi. Apa itu hadis? Hadis adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir atau keputusan Nabi, kemudian keinginan Nabi, itu hadis. Salah satu dari itu enggak? Af'al Nabi kan, perbuatan Nabi. Maka menurut kita ya sunnah, berarti pahala loh naruh kerikil. Nyiram air berarti pahala katakan sunnah kan begitu. Ya. Masih banyak hal, perbedaan waktu dan sebagainya juga banyak. Ya. Namanya juga fikih, pasti ada pendapat-pendapat yang membenarkan, yang kurang membenarkan, bahkan menyalahkan ya ada aja. Nah bagi kita semuanya adalah tuntutan kita, maksud anjuran kita, hormati apapun itu. Halo? Kayak misalnya nih, yang sekarang ini, dam pelanggaran haji itu kan misalnya 1 kambing. Setiap hal yang wajib kok ditinggalkan, dam atau dendanya kambing 1. Menurut Muhammadiyah, kambing atau bayar dam boleh kambingnya disembelih di Indonesia loh. Nah, kalau NU nggak boleh, tetap di tanah haram sana, seperti MUI, tetap di sana. Apa alasannya? Supaya lebih maslahat lagi. Coba Pak, kalau orang Indonesia yang kena dam, yang berangkat haji sekarang tahun ini 221.000 Pak. Kalau satu orang 1 dam, insya Allah kalau di kita yang haji ada berapa orang, insya Allah sampai makan daging kambing, nggak perlu beli ke pasar-pasar, nggak perlu nunggu Idul Adhanya, gitu Pak. Maslahat ya, maslahat Pak. Makanya ketika memandang kemaslahatan, insya Allah kemanusiaan, itulah ternyata ibadah yang paling utama, ibadah kemanusiaan selain iman. Halo? Makanya hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan itu ibadahnya derajatnya tinggi Pak. Contoh ini, kata Nabi, ya sahabat, maukah kalian saya kasih tahu pahala yang derajatnya tinggi, lebih tinggi dari pahala sholat, lebih tinggi daripada derajat pahala puasa, lebih tinggi daripada sodakoh, kata Nabi. Ya, bala, kata sahabat, tentu ya Rasul mau dikasih tahu.
Apa ya Rasul? Kata Rasul apa? Damaikan orang yang sedang berseteru. Lalu, damaikan orang yang berseteru. Ketika orang itu mendamaikan orang yang lagi berantem, entah itu suami istri, entah itu anak sama anaknya tetangga, malah kadang-kadang gitu, anak sama anak berantem, orang tuanya ikut-ikutan. Supaya jangan sampai ikut-ikutan, orang tuanya gimana? Kita damaikan dulu. Itulah urusan kemanusiaan itu tinggi derajatnya, Pak. Bahkan lebih tinggi daripada sholat. Itu luar biasa, Pak. Itu luar biasa. Makanya dengan seperti ini, kemudian kita saling musafaha, salaman, ngopi bareng, kelihatan indah, Pak. Hanya di Indonesia yang ada begini, Malaysia yang ada, apalagi Arab. Halo. Ini adalah sebenarnya unsurnya untuk ibadah kepada Allah dan juga kepada unsur kemanusiaan. Coba yang tadinya pada bersengut dan sebagainya, males saya kalau jejer duduk sama Pak RT umpama gitu kan. Begitu salaman duduk sama RT, rukun lagi, Pak. Halo. Ibadah yang paling tinggi. Nah, ini bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah adalah ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah di Bukit Tursina selama 40 hari. Dari tanggal 1 30 Dzulqa'dah full ditambah 10 hari tanggal 1 sampai 10 Hijriah. 10 Hijriah, betul Hijjah. Dan yang dicatat oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukashaful Qulub, Mukashaf maksudnya terbukanya hati, dapat petunjuk, adalah cerita ketika Nabi Musa itu bertanya sama Allah, ya Rob, ya Tuhanku, gerangan apa sih yang menjadikan engkau cinta kepadaku? Apakah dari sholatku ya Rob, ya Tuhanku? Karena Nabi Musa diangkat menjadi Nabi sekaligus jadi Rasul pula. Kemudian Nabi Musa tanya begitu, apa jawaban Allah? Ya Musa, bukan dari sholatmu, sholatmu ya untukmu. Jika kamu sholat, maka kamu akan terhindar dari perbuatan fahsya dan munkar, perbuatan buruk dan perbuatan jahat. Apakah engkau mencintaiku karena dengan zikirku ya Rabb ya Tuhanku? Bukan Musa. Zikirmu ya untukmu. Jika kamu zikir, maka kamu akan mendapatkan ketenangan di dalam hatimu. Masih tanya lagi, ya Rob, apakah dari puasaku engkau sehingga mencintaiku? Bukan Musa. Puasamu ya untukmu. Jika kamu puasa, kamu akan bisa menundukkan nafsumu. Terus apa ya Allah? Ya Rob, ya Tuhanku, sehingga engkau menyayangi aku, mendapatkan derajat bisa bertemu dengan engkau, bahkan bisa ngobrol, bahasa ini kalam dengan Allah. Makanya ulama mengatakan memberikan asma laqab kepada Nabi Musa adalah Musa kalamullah, karena Nabi Musa pernah bercakap dengan Allah di Bukit Tursina. Kemudian apa dari peristiwa itu? Apa sih Allah yang kau menjadi cinta kepadaku, sayang kepadaku? Nih Musa, aku menyayangimu adalah ketika kamu menolong orang yang kesusahan. Aku menyenangimu adalah ketika kamu membantu manusia yang butuh bantuanmu. Nabi Musa kan terkenalnya memang sangat penolong, sangat peduli. Ketika ada Nabi Musa berjalan, kemudian melihat perempuan yang sedang ngasih makan ternaknya, ngasih makan ternak. Kemudian kebingungan untuk minum ternaknya, nggak ada air. Nabi Musa bawa air, itu pun air hanya secukup bekalnya dia saja. Kemudian dikasih itu air sama si perempuan itu. Nah, air itu sama perempuan itu, sebenarnya perempuan itu juga butuh minum air, tetapi air itu malah untuk minum ternaknya. Apakah Nabi Musa sakit hati? Tidak. Itulah Nabi Musa legowo, bahasanya wong Jawa. Ngerti legowo, Pak? Wong ikhlasan, peduli. Lah kalau contoh sampean nih, saya kasih ayam bakar ke sampean, ayam bekakak. Untuk sampean ngasih ayam bakar ke saya. Kemudian saya kasih kucing itu ayam bakarnya. Sampean sakit hati enggak? Kan kudunya mungkin aja ngasih ke Pak Kiai. Karena kiainya itu.
Kata ustadznya itu. Sakit hati ya. Nabi Musa tidak. Nabi Musa mensyukuri. Hewan juga, hewan itu makhluknya Allah yang perlu dijaga kehidupannya. Hewan apapun itu adalah Allah yang menciptakan dan tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan hewan ini. Dia pun butuh makan, dia pun butuh air sama seperti kita. Kalau nggak ada air kita bisa berusaha punya 2 kaki, bisa lari, mencari dan begini. Kalau ayam, kambing kan nggak punya akal. Wah, kira-kira di mana ya air? Oh, itu ada suara kricik-kricik, itu pasti air. Emang berpikir begitu kambing? Enggak kan? Yang berpikir hanya kita. Itulah rezekinya, tasakurnya kita diberikan akal. Berarti membantu hewan itu pun dapat pahala. Peduli dengan kehidupan makhluk Allah itu pun anjur. Maka ketika pural, ngerti pural Pak? Jangan pura-pura ngerti pural. Pural itu kata bahasa Nabi itu lamasah. Lamas itu maksudnya banyak disentuh orang. Seorang perempuan yang banyak disentuh orang. Nah kalau di sini kan pural kan kata dipangkuin orang ya. Mangku pural sampai Gunung Semeru. Ngerti Gunung Semeru Pak? Itu loh gunung kembar Semeru. Perempuan yang banyak dicolek, yang dipegang, yang disentuh oleh laki-laki lain. Itu pun si perempuan itu ketika melihat anjing lagi muterin sumur, kemudian si perempuan si pural itu tadi dalam pikirannya, oh anjing itu sedang kehausan. Ngerti nggak kira-kira kalau anjing kehausan ngerti lah ya Pak ya. Kepriwe itu biasanya. Kali memartek. Hingga akhir zaman. Muterin itu. Semoga kita kemudian si pural tadi itu melepas trompahnya, sepatunya untuk gayung air, ngambil air. Kemudian airnya itu dikasihkan ke anjing. Dan ini hadis ini dicatat oleh Imam Nawawi dalam kitab Kasifatu Saja, yaitu sarahnya kitab Safinatun Najah. Itu di awal-awal. Diceritakan seperti itu Nabi. Dulu ada seorang pural bahasanya kalau kita ya. Gara-gara menolong anjing yang kehausan, ternyata sebelum matinya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sebelum mati dia sudah bertobat kepada Allah. Intinya kehidupan itu, Pak. Sebelum mati kita sudah tobat kepada Allah sehingga tidak membawa dosa ke alam barzahnya. Bahaya ketika walaupun sering tahlilan, Jumatan dan sebagainya, mati kurang sejam, matinya nengkara laginya kayak botol, mana tempatnya di larung remang-remang, orang suudoran naudzubillah dzalik. Itu yang bahaya itu. Walaupun si pural tiap hari berbuat dosa, maksiat dan sebagainya, tapi di akhir kehidupannya adalah husnul khotimah. Itu loh husnul khotimahnya yang kita harapkan itu. Tapi mudah-mudahan ya kita membiasakan dzikir, silaturahmi, ngaji dan sebagainya. Tujuan kita kan meminta kepada Allah di akhir kita adalah husnul khotimah. Halo, oke lah mulai ngaji. Banyak kalau cerita mau 3 jam ya kuat aja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Buyu'. Kitab menjelaskan tentang doltinuku atau jual beli. At-tarhibu fil iktisabi. At-tarhibu keuntungan fil iktisabi bagi orang yang berusaha. Berusaha maksudnya melalui dagang. Ini adalah keuntungan. Ya untung pahala, untung juga duitnya ya untung. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, idza qudiyatis shalat fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadzukurullah katsiran la'allakum tuflihun. Jadi idza qudiyas shalat ya, datangi tempat-tempat sholat atau laksanakan sholat. Nah, kalau bahasa gitu kan perlu makna Pak. Kalau misalnya idza qudiyatis sholat, nekani opo sholat bahasa gitu ya.
datangin, lakukan sholat. Setelah melakukan sholat, fantasiru fil ardi, menyebarlah di seluruh dataran bumi. Wabtahu, dan carilah, ya, bahasa Jawa teh nyupri ya, dan carilah min fadlillahi, karunia Allah. Di sini yang dimaksud wantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Inilah yang terkait dengan babul buyu, jual beli. Ya sebenarnya ya bisa saja tani, diartikan gitu, kemudian berangkat ke PT, ya sama. Wabtahu min fadlillah, ya. Kemudian tapi jangan lupa wadkurullaha kasiron, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Ketika dagang-dagangnya laris, lupa waktu sholatnya. Jangan, tetap sholat walaupun laris-larisnya kayak apa. Waktu sholat sudah mau habis, ya tetap tinggalkan dulu, kudu sholat. Makanya ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Lalakum tuflihun, yang seperti itulah orang yang beruntung. Tergantung kita kepengen beruntung apa kepengen rugi. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mu'minina al-mukhtarifa. Angka 2 ini siapa? Al-Bukhari, hadis Bukhari ya. Jadi sesungguhnya Allah itu sangat suka kepada orang mukmin yang mau bekerja. Dia beriman, ya jangan cuma dikiran tok agak kerja yang mana dapat duit. Yang jadikan dapat duit adalah kerja. Ini istilahnya itu golongan kita gitu ya, keyakinan kita. Meyakini, oh udah dikira aja ntar juga ada yang ngasih duit, ya mau kalau saya yakin begitu mah ya yakin gitu. Tapi sih udah jelas nih ya. Kita beriman, kita juga berusaha. Kita beriman, kita juga bisnis. Kita beriman, kita pun dagang. Kita beriman pun kerja di PT atau ke sawah dan sebagainya. Ini maksudnya, itulah justru yang sangat dicintai oleh Allah. Artinya beriman dan juga bekerja. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadukum ta'aman qattu khairan min ayyakula min amaliyatihi. Wa inna Nabiullah Dawud kana yakulu min amaliyatihi. Gini, Nabi bersabda, seseorang makan dengan makanannya, qatu khairon, dengan makanan yang baik, min ayyakula, dari sebagian makanan yang baik adalah min amaliyatihi, adalah hasil karya tangan kita sendiri. Jadi gini Pak, makan itu, makan makanan bahasanya ya tetap harus yang baik, yang halal, yang bersih gitu ya. Tetapi yang lebih baik lagi adalah ketika yang kita makan adalah hasil dari karya kita sendiri. Ngerti maksudnya gak? Itu lebih baik daripada kita menjadi karyawan terus-terusan, mendingan pedagang. Pedagang lebih baik lagi ketika kita punya karya. Ya karyanya apa enggak tahu lah, terserah, sampai mau bikin lampu-lampu pakai apa itu PVC kayak dijual kayak, artinya produksi kita sendiri itulah hasil yang paling utama Pak. Tetapi harus yang bersih, yang halal. Dihasilkan dari tangan kita sendiri. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua ya tetap kita makan adalah makan dari hasil kerja kita sendiri. Itu makna yang kedua kata ulama. Tapi yang paling saya cocok malah ketika menghasilkan duit yang kita makan itu adalah ya dari karya kita sendiri. Makanya kalau semakin orang banyak berkarya, insya Allah Pak akan punya kemandirian di dalam SDM lingkungan itu atau orang keluarga itu sendiri. Nggak harus jadi kacung mulu Pak. Nggak jadi kacung mulu. Ya tetaplah kerja juga kerja, jadi pesuruh juga kan kerja.
Wa inna Nabiullah Dawud, di zaman Nabi Dawud itu ya'kulu min amaliyatihi. Di zaman Nabi Dawud, umatnya Nabi Dawud itu rata-rata mereka adalah punya karya, yaitu bikin baju perang dari besi. Rata-rata bikin baju perang dari besi. Itu zaman Nabi Dawud. Berapa langkah dari Nabi Muhammad tuh. Baju besi saja sudah bisa dilunakkan. Besi sudah bisa dilunakkan. Jadi baju, Pak. Itu zaman Nabi Dawud. Ada apa? Nah, zaman sekarang, zaman Nabi Muhammad, umatnya lebih pinter, Pak. Lebih pinter. Besi bukan hanya sekedar jadi baju besi, tapi bisa terbang, Pak, besi zaman sekarang. Besi zaman sekarang, zaman umat Nabi Muhammad, di air bisa ngambang. Jadi apa? Jadi perahu, jadi kapal. Lebih pinter. Dan sekarang zamannya Nabi Muhammad, umatnya pinter-pinter, Pak. Sakti-sakti. Ngomong sama orang jauh bisa, Pak. Sakti kan itu kan? Bukan hanya ngomong, saya bisa ngelihat wajahnya lagi ngapain, ngomong bisa tuh. Pakai video call, live, ya. Saya dulu suka live ya, terus. TikTok kalau belum penasaran, Pak. Harus 1000 lebih sih ya. Halo, Pak. Itu zaman Nabi Dawud, zaman dulu ya. Makanya kehidupan umat Nabi Dawud rata-rata punya keberkahan karena hasil dari duitnya itu adalah hasil karya tangan sendiri. Kemudian hadis yang terakhir, wasu ila Rasulullah SAW an afdolil kasab. Ditanya Rasul, yang paling utama itu kerja apa sih ya Rasul? Usaha, maksudnya kasab itu ya apa sih kira-kira? Benar fakola bai'un mabrurun wa amalu rajuli biyadihi. Nah, ketika Nabi ditanya, kira-kira hasil yang paling utama, karunia yang paling afdol, itu kira-kira usaha apa ya Rasul? Apakah jadi karyawan, jadi petani, atau jadi rentenir gitu ya? Jawab Nabi, bai'un, sebagai pedagang. Mabrurun, yang mabrur. Mabrur itu maksudnya baik, Pak. Jadi pedagang yang baik. Kan birro itu kan baik. Ada burro, ada birro, ada barro, awas. Atau berun itu tepung, barro daratan. Beda ya, jauh banget. Bai'un mabrurun, menjadi pedagang yang jujur, pedagang yang baik. Tidak ngurangi timbangan takeran. Ya. Jangan otak-atik takeran tiba itu awas jadi haram ntar. Ya. Jangan sampai ngurangi itu dosa itu besar. Jadi pedagang yang baik, intinya baik sebenarnya banyak ya. Kemudian apa? Wa amalu rajuli biyadi. Ternyata di zaman Nabi juga adalah pekerjaan seseorang dari hasil tangannya sendiri, berarti dari karyanya sendiri. Maka emang berkah, Pak. Misalnya ya istri saya namanya dagang, Pak ya. Kadang-kadang teh ngeluh. Kalau lagi rame ya rame, Pak. Lagi sepi-sepi. Pokoknya selalu berkah lah. Itu kan dagang gado-gado itu kan karya tangan sendiri menurut saya gitu ya. Beda tangan, gado-gadonya beda rasa, Pak, sama sampean. Sama. Mau rujakan, mau karedok, mau apa, beda tangan, beda rasa itu. Karena kadang-kadang lebih sedikit banyak bawangnya, beda rasanya, Pak, bawang putihnya. Makanya insya Allah walaupun pendapatnya sedikit, berkah-berkah, tenang aja. Sampai saya yakinkan, pendapatan itu nggak mesti lewat kamu, Neng. Bahasa itu. Itu rezeki bisa saja lewat saya, bisa saja lewat anak, nggak taunya ponakan datang, tahu anak dapat sangu, gitu kan. Atau bisa jadi lewat saya. Kalau misalnya dagang lagi sepi, ternyata ustadznya rame. Pas kebetulan lagi mauludan, banyak kepake, kayak gitu. Kayak gitu, Pak ya. Dagang lagi sepi, tuh dapat order 200 bungkus. Itu serius, Pak. Memang order demikian sering kita mah.
Minimal itu 70 bungkus, 70 mangkok soto dan sebagainya. Makanya ketika dagang sepi pasti Pak Hafiz ya, nggak usah ngeluh. Ya, karena keberkahan itu dilihat dengan mata ya sulit untuk pemahamannya ya. Karena itu perlu keyakinan. Berkah itu maksudnya kan tambah baik. Artinya walaupun dagangannya sepi tapi sehat terus, nggak perlu mengeluarkan obat berobat dan sebagainya. Itu keberkahan Pak. Halo, jam piro iki jam? Udah 1 jam bro. lanjut aja. Lanjut makan aja dulu. Saya belum ngopi saya udah ngopi baik. Ini udah 1 bab. Ya insya Allah bab selanjutnya kita pertemuan bulan berikutlah gitu ya. Intinya kesimpulan dari hari ini ternyata dagang itu adalah lebih afdol untuk mencari karunia dari Allah. Yang kedua adalah dengan karya tangan kita sendiri Pak. Ya kalau karya sebenarnya ya banyak sih ya kalau kita klarifikasi. Karya itu nggak mesti kita harus bikin botol ini, bukan. Tetapi nanam padi juga karya kita Pak. Walaupun sudah nancep nanam padi kan perlu dirawat. Perawatan itu tergantung dari tangan kita. Kalau males ngabutin rumput, nanti rumputnya tumbuh lebih besar daripada tanaman padi, itu pun mengurangi penghasilan. Bahkan mungkin bisa jadi enggak jadi padi dan sebagainya. Itu pun berarti karya tangan sendiri. Ini menurut guru saya kayak gitu ya. Kalau mau menjabarkan karya tangan sendiri ternyata bukan hanya semata-mata bikin produk, entah itu produk sabun dan sebagainya gitu ya. Paham Pak ya? Intinya kayak gitu. Yang mau dagang monggo, yang insya Allah kerjakanlah kerjaan dengan jujur ya, tentunya ya dengan komitmen apa yang menjadi aturan di situ. Apalagi zaman sekarang di PT, ya Allah, sampai keluar, yang nunggu sampai keluar udah ribuan pintu depan pintu, sudah ribuan orang depan pintu. Apalagi undang-undangnya udah nggak mendukung, undang-undang 13 sudah nggak ada bahasanya. Ada undang-undangnya tapi nggak ada fungsinya. Kita dulu berjuang sampai nginep di depan Kementerian Tenaga Kerja, di Komnas Dan. Apa yang nginep ini bikin saya dibikin kalinya Pak. Ya Allah, ya tetap zaman itu tetap akan berubah. Tetapi ketika perubahan zaman juga kita jangan khawatir. Karena itu semua pasrah sama Allah. Dari mulai bensin harga 5.000 ya sampai bisa punya motor. Sampai zaman sekarang bensin sudah 10.000 ya bisa itu beli motor, ngempanin motor, bahkan mungkin beli mobil ya bisa. Makanya kekhawatiran itulah yang tidak boleh di dalam Islam Pak. Kita kudu di dalam Islam adalah optimis dengan keimanan kita. Tetap yakin optimis. Halo? Oke, mudah-mudahan sehat selalu semuanya, dan mudah umur panjang, rezekinya berkah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan rezeki yang melimpah ruah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Oh ya, dengan ngaji kayak gini bisa dipahami sih Pak? Kurang cepat apa? Kurang. Ya enggak apa-apa lama. Wani piro Pak RT? Enggak apa-apa lama. Wani piro. Dihitung lembut. Ya namanya ngaji itu perlu lama, tapi tidak harus setiap pertemuan itu harus lama. Lama itu bisa jadi istiqomah. Satu kitab ini juga mau berapa tahun Pak Ustadz Kiro? Ini saja ya. Mohon maaf lahir batin, kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan dengan kafaratul majlis ini menghapuskan tiap dosa ketika perbuatan dosa dilakukan di majlis taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah kita sama-sama siarkan tausiah yang menjadi pencerahan buat kita semua.